Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap terus semangat untuk belajar. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah materi umum, ya, materi technical analysis, yaitu trendline. Jadi trendline ini adalah cara kita untuk mengetahui tren market, ya, dan menggunakan tren tersebut untuk melakukan entry posisi. Dan kita juga bisa mengukur kekuatan dari market tersebut, tren dari market tersebut. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk memplot atau menggunakan trendline kita juga tidak bisa sembarangan ya, karena trendline tersebut juga memiliki aturan atau rule ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama aturannya adalah ketika uptrend, maka trendline tersebut berfungsi sebagai support. Oke. Sementara untuk downtrend dia berfungsi sebagai resisten. Untuk tren yang ranging ya, non trend atau sideways, kita tidak perlu menggunakan trend line. Kita cukup menggunakan horizontal line untuk menandai jarak atau range dari harga ya, seperti itu. Kemudian trend line untuk yang support itu dihubungkan oleh dua buah low. Ya, dihubungkan oleh dua buah low. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menonton video saya atau pernah belajar tentang Dow teori, pasti teman-teman sudah tahu dengan pergerakan harga seperti itu ya, titik high dan low seperti itu. Nah, untuk yang resisten dia dihubungkan oleh dua buah high. Nah, konfirmasi dari trend line apakah itu valid atau tidak itu berada di titik high atau low yang ketiga. Nah, untuk titik high atau low yang 1 dan 2 itu kan untuk menghubungkan trend line-nya, sementara konfirmasi valid atau tidaknya itu berada di titik high atau low yang ketiga. Seperti itu. Nah, kemudian titik valid atau tidaknya trendline itu juga bisa kita gunakan dengan melihat berapa banyak titik high atau low dari harga yang dilewati atau yang dihubungkan oleh trendline. Semakin banyak ya trendline tersebut melalui atau menghubungkan titik-titik high atau low itu semakin valid. Seperti itu. Kemudian untuk dari kekuatan trendline-nya ya, semakin dia miring curam atau curam tajam ya, miring tajam, itu semakin lemah. Kenapa? Karena semakin dia miring itu semakin mudah ditembus. Seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah untuk menggunakan trendline ini kita tidak boleh memaksakan diri ya untuk membuat trendline tersebut seakan-akan valid ya. Kita memaksakan diri menghubungkan garis-garis trendline sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu valid, padahal dari aturannya saja itu tidak masuk ya, tidak sesuai dengan aturan bakunya. Seperti itu. Dan itu tidak boleh dilakukan. Oke. Sekarang saya masuk ke dalam contoh gambar di dalam platform ya. Ini adalah downtrend seperti dari saya jelaskan di konsep awal ya, dari aturannya ketika dia downtrend maka trendline ini berfungsi sebagai resisten dihubungkan oleh dua titik high di atas ya. Teman-teman bisa lihat di dot biru itu titik high yang pertama, kemudian yang kedua, sementara konfirmasinya itu berada di titik high yang di dot biru yang ketiga ya, yang paling bawah. Oke, saya rasa cukup jelas ya, nggak terlalu ini kan, terlalu sulit ya. Ini posisi di downtrend, sementara di uptrend ini di titik di dot kuning yang pertama dan kedua ini sebagai sebagai titik penghubung. Sementara di dot kuning yang ketiga ini merupakan sebagai konfirmasi bahwa trendline yang kita bikin ini valid. Dan karena ini uptrend, maka trendline yang kita bikin ini berfungsi sebagai support. Oke, nah seperti yang saya jelaskan juga, ketika dia sideways kita tidak perlu menggunakan trendline, kita cukup menggunakan horizontal line untuk menandai dari range harga. Nah, kalau teman-teman lihat contoh gambar ini sama aja seperti multi swing press ya, di dalam syarat wajib atau syarat trendline syarat horizontal SNR yang kuat ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, untuk melakukan entry posisi di dalam menggunakan trendline, kita bisa menggunakan yang pertama adalah ketika harganya rejection di trendline ya. Ketika harganya rejection di trendline, kita bisa melakukan entry posisi. Kalau misalkan ini adalah uptrend ya, di titik di dot kuning uptrend, kita bisa melakukan entry posisi ketika harganya rejection di sana dan muncul konfirmasi terjadinya penerusan harga untuk uptrend. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan entry posisi ketika harganya break dari trendline yang kita bikin.
Kalau misalnya harganya sudah break, itu merupakan indikasi akan terjadi perubahan tren. Bisa aja itu langsung menjadi downtrend, atau dia akan masuk dulu ke dalam fase sideways. Nah, kuncinya adalah kita harus menunggu kemana arah harga selanjutnya. Nah, kalau di contoh gambar ini, kita bisa melakukan entry posisi di dot kuning yang ketiga, ya. Kita bisa melakukan entry posisi sana, atau kita bisa menunggu harganya break, ya, di dot hijau. Kita bisa melakukan entry posisi ketika harganya sudah pullback. Jadi ketika dia sudah break di sini, ini trend line-nya, kita bisa menunggu harganya pullback dulu di sini, kemudian muncul konfirmasi terjadinya pelemahan dan muncul konfirmasi dari candle yang menunjukkan bahwa akan terjadinya perubahan tren, ya, di sini. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu apakah ketika harganya break itu akan terjadi perubahan tren menjadi tren turun, atau dia akan masuk ke dalam fase sideways, ya. Nah, untuk itu maka kita wajib menunggu konfirmasi kemana arah harga selanjutnya. Kita tidak bisa sembarangan melakukan entry posisi ketika harganya break. Kita harus tunggu pullback dulu, baru kita bisa melakukan entry posisi. Oke. Nah, teman-teman, saya juga ingin mengatakan bahwa dengan menggunakan trendline kita bisa mengukur kekuatan market, ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah contoh dari downtrend, ya. Contoh dari downtrend. Untuk trendline yang pertama yang saya plot adalah di dot hijau, ya. Di dot hijau yang 1 dan 2 itu kan adalah titik dari titik high, ya. Saya hubungkan dua buah titik high itu. Saya menunggu konfirmasi apakah harganya akan membentuk titik high yang ketiga. Ternyata tidak, ya. Justru dia dari titik high yang kedua, dia langsung turun lagi ke bawah. Sehingga saya tandai dengan dot biru. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya, harganya bergerak dari titik atau horizontal dari trendline yang pertama kita bikin, ternyata harganya tidak membentuk konfirmasi yang ketiga, justru dia turun ke bawah, itu merupakan indikasi bahwa tren ini sedang kuat turun, ya. Di contoh gambar ini trennya sedang kuat turun, sehingga kita menunggu lagi harganya membentuk titik high yang kedua dan ketiga, baru kita bisa melakukan entry posisi. Itu contoh entry posisi yang pertama. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan cara entry posisi yang kedua, kita tinggal menunggu dia break dari trendline. Di sini di dot kuning saya tandai itu sudah mulai break, ya. Kita tinggal menunggu pullback. Di sini. Apakah dia akan terjadi pullback dan melanjutkan tren, atau dia akan masuk ke dalam fase sideways. Sekali lagi, kuncinya adalah kita harus menunggu indikasi pergerakan harganya akan ke mana. Oke, seperti itu. Kemudian, untuk yang trendline saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam trend channel, ya. Nah, teman-teman, di dalam menggunakan trendline yang paling saya senang adalah menggunakan trend channel. Kenapa? Karena dengan menggunakan trend channel, saya bisa tahu range harga yang jelas. Ya, ini adalah posisi downtrend. Saya tandai untuk yang dot kuning itu adalah sebagai resisten dan yang biru sebagai support. Kelihatan jelas kan range harganya, jarak harganya dia akan kemana, sudah tahu, sudah jelas dia turun. Kita tinggal menunggu konfirmasi dari harga, apakah dia akan rejection dulu di resisten dan muncul candle konfirmasi penerusan tren, atau dia akan break, ya. Seperti saya jelaskan yang di awal, kita tinggal menunggu indikasi harganya akan kemana. Tetapi dengan menggunakan trend channel ini, kita bisa tahu range harganya seperti apa. Kalau di contoh gambar ini termasuk sempit, teman-teman, ya. Range harganya termasuk sempit. Kalau misalnya dia lebih lebar, itu lebih bagus. Ini kan termasuk sempit nih. Ya, termasuk sempit. Kan kalau range yang terlalu sempit itu rawan ke sliding. Tapi kalau dia lebih lebar dan dia membentuk titik high dan low yang lebih jelas, ya, lebih valid, itu lebih bagus. Karena kita bisa melakukan entry posisi dengan lebih aman, sehingga kita tidak takut rawan sliding, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh dari trend channel yang dalam posisi uptrend, ya. Untuk dot kuning itu sebagai support dan yang biru sebagai resisten. Ya, sama aja sih sebetulnya konsepnya. Kita tinggal menunggu harganya rejection di sini, apakah muncul rejection kemudian muncul konfirmasi penerusan tren, atau kita bisa menunggu dia break, ya. Dia break. Kalau misalnya dia break, kita tinggal menunggu dia pullback, baru kita melakukan entry posisi ke bawah, ya, seperti itu. Oke, lagi, nggak ada lagi, ya.
Nah, saya jelaskan sekali lagi teman-teman ya, saya rangkum. Jadi trendline ini adalah ilmu teknikal umum yang bisa kita gunakan untuk melakukan entry posisi dengan mengidentifikasi kekuatan market ya, trend market. Dan trendline ini juga memiliki aturan baku ya yang tidak boleh kita langgar. Kita tidak boleh memaksakan diri memasang trendline padahal trendline itu tidak valid, sehingga ketika kita melanggar tersebut ya dan kita melakukan entry posisi trading kita itu bisa saja melawan market sehingga kita loss ya, seperti itu. Dan kuncinya sekali lagi kita harus sabar menunggu konfirmasi dari harga, dia akan kemana, indikasinya akan kemana, apakah dia akan melanjutkan tren ya, atau dia akan reversal, atau dia masuk dulu ke fase sideways ya, seperti itu. Kita harus sabar menunggu perubahan dari harga tersebut. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, cukup sekian ya saya rasa video saya untuk kali ini. Silakan aja tanyakan saya di Telegram kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi ya. Silakan mencoba dan semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.